Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Markus pasal 4, teksnya ayat 1 sampai 20. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 9. Yesus mengajar orang banyak dengan perumpamaan seorang penabur menabur benih. Benih itu jatuh di pinggir jalan, tanah yang batu-batu, di semak duri, dan tanah yang baik. Kedua, ayat 10 sampai 20. Yesus menelangi perumpamaan hanya kepada murid-muridnya. Kesimpulannya, Yesus menjelaskan perumpamaannya yang hanya kepada murid dan orang sekitarnya, tetapi kepada orang-orang luar tidak. Hanya murid-muridnya mendengar penjelasan Yesus. Yesus berkata bahwa penabur itu menaburkan firman dan tanah-tanah itu orang. Orang-orang seperti tanah di pinggir jalan, tanah yang berbatu-batu, yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah melambangkan kondisi hati kita. Dalam orang yang mendengar firman, hanya beberapa orang berbuat sesuai dengan ajaran dan mereka saja berubah hidup. Mereka adalah tanah yang baik dan berbuah. Ajaran tentang Allahnya. Yesus mengajar orang banyak dengan perumpamaan. Kedua, tetapi menerangi arti perumpamaan hanya kepada murid-muridnya dengan berkata, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Ajaran tentang manusianya. Pertama, banyak orang yang sangat besar jumlahnya datang kepada Yesus dan mendengar ajarannya dengan perumpamaan. Tetapi merekanya dengar pun tidak mengerti. Kedua, murid-murid Yesus bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan. Ketiga, sekalipun orang-orang mendengar firman, ada orang yang tidak menerima seperti pinggir jalan, ada juga orang yang segera murtad dalam penindasan dan penganiayaan, sepertinya tanah yang batu-batu. Ada lagi orang yang tidak berhasil sebab kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan daging, sepertinya semak duri. Tetapi mereka sebagian kecil akan berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, jangan hanya mendengar saja, tetap bertanya kepada Yesus tentang arti ajarannya dalam doa dan renungan. Kedua, ingat, bukan semua orang yang mendengar firman itu menerima firman dengan baik. Tetapi jangan putus asa dan tetap memberitakan Injil dengan setia. Ketiga, tetap sabar dalam penindasan dan penganiayaan dan usaha akan mengatasi kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan daging, supaya berbuah firman dengan perbuatan baik Anda. Sehingga akhirnya PR praktik hari ini, jangan berpikir bahwa mendengar firman saja cukup. Tetap sabar dalam penindasan dan usaha akan mengatasi semua tantangan dan pencobaan dengan melakukan kehendak Tuhan, perbuatan baik, sampai orang-orang melihat buah Injil dari kehidupan Anda. Kita harus menjadi tanah yang baik dengan berbuah, menghasilkan 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Itu bukan hanya tergantung kepada sendirinya. Memang hasilnya ini dari firman dan dari Tuhan. Tapi kita juga harus menjadi tanah yang baik. Harus kita usahakan menjalankan hati kita menjadi tanah baik. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati.